Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SQZ Education. Di video kali ini saya akan berbagi latihan soal terkait dengan UKP PPG tahun 2025. Nah, saya nanti ke depannya akan sajikan materi beserta dengan latihan soal. Nah, sekarang saya akan membahas salah satu materi yang ada di materi PPG di tahun 2025 ya, yaitu Understanding by Design. Nanti saya akan sajikan materi dulu teman-teman dan nanti di akhir saya akan berikan latihan soal beserta dengan bobot per soalnya. Karena pengalaman dari tahun 2024 ya piloting 1 itu soal itu umumnya ada dua. Yang pertama yaitu soal SJT atau Situational Judgment Test dan yang kedua adalah soal pedagogi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari materi tentang Understanding by Design. Jadi ini hanya untuk mereview saja teman-teman supaya kita lebih paham, lebih mendalam setelah teman-teman sekalian mempelajari modulnya. Oke, nah apa itu understanding by design? Jadi secara simpelnya UBD itu adalah desain pembelajaran secara terbalik atau backward design. Nah, ini fokus utamanya yaitu memberikan pemahaman yang mendalam tentang materi yang kita berikan kepada siswa, bukan hanya sekedar penyampaian konten. Jadi kita ingin memberikan materi yang kita sajikan itu sangat mendalam, siswa sangat memahaminya, yaitu dengan desain pembelajaran secara terbalik. Ini dikembangkan oleh Wiggins dan McTighe ya tahun 2025. Nah, cara merancangnya yaitu yang pertama yaitu guru menentukan tujuan pembelajaran dulu ya. Terus selanjutnya menentukan asesmen dan baru disusun kegiatan pembelajaran. Ini hanya mengingatkan saja, saya yakin teman-teman sudah mempelajari modul ini ya. Lanjut, nah rasionalitas UBD. Jadi kenapa sih ada rancangan desain ini? Yang pertama yaitu banyak pembelajaran terjebak pada pengetahuan faktual, tidak berkelanjutan. Jadi hanya materi-materi yang masih lots ya, seperti remembering, mengingat, understanding, dan juga applying itu masih lot. Nah, di sini itu dituntut dalam UBD ini pembelajaran itu supaya higher order thinking. Yang kedua, UBD hadir untuk menjawab pertanyaan. Apa yang benar-benar perlu dipahami peserta didik? Jadi peserta didik tidak hanya tahu saja, tapi ada kelanjutannya. Mereka bisa mengaplikasikannya di lapangan tentang pengetahuan yang mereka dapatkan dari pembelajaran itu. Nah, UBD ini menekankan pada pembelajaran bermakna, pemikiran tingkat tinggi, transfer pengetahuan ke kehidupan nyata. Ini poin penting dari UBD itu ya. Jadi murid lebih paham, lebih memaknai, meaningful. Nah, ini sesuai dengan pendekatan yang sekarang lagi digaungkan oleh Kemdikbud ya. Oleh Dikdasmen, yaitu meaningful ya. Yang kedua, pemikiran tingkat tinggi yang dimulai dari analyzing, creating dan evaluating ya. Jadi tiga itu HOTS. Jadi mempromosikan HOTS dalam pembelajaran. Dan selain itu, ilmu yang mereka dapatkan itu dapat bermanfaat dan bermakna untuk kehidupan mereka. Itu tujuannya. Lanjut, ini tahapan dalam UBD ya. Yang pertama yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, yaitu tadi itu tujuan pembelajaran. Tentukan CP dan TP yang bermakna, rumuskan pertanyaan esensial, ya. Pilih pemahaman besar, enduring and understanding. Jadi tentukan dulu tujuannya. Kita harus melihat dari CP-nya apa, TP-nya apa gitu. Setelah itu tentukan bukti keberhasilan. Nah, ini kita dalam tahap ini yaitu ini masuk ke dalam tahap asesmen. Nah, untuk
menilai kemampuan siswa itu sejauh mana, itu harus ada buktinya. Buktinya apa? Misalkan yang pertama, kembangkan tugas kinerja autentik. Gunakan asesmen formatif dan sumatif ya. Formatif itu penilaian selama pembelajaran. Kalau sumatif itu setelah satu tujuan pembelajaran atau dua tujuan pembelajaran selesai gitu di akhir sebuah materi biasanya. Nah, rancang aktivitas pembelajaran ini tahap selanjutnya yaitu rancang aktivitas yang selaras dengan tujuan dan asesmen, gunakan prinsip pembelajaran terdiferensiasi dan mendalam. Jadi itu ya, pertama tujuannya, yang kedua asesmen, baru setelah tahu asesmen apa, tujuannya apa, kita kembangkan rancangannya tapi menyesuaikan dengan tujuan dan asesmen tadi. Nah, ini untuk ciri-ciri pembelajaran UBD ini. Yang pertama itu terfokus pada pemahaman, bukan hanya sekedar hafalan saja. Jadi siswa memahami sehingga dengan paham mereka bisa mengaplikasikannya di dunia nyatanya, di kehidupan sehari-harinya. Yang kedua berbasis pada bukti autentik, yaitu ada tugas nyata yang dibuat oleh siswa. Yang ketiga, menuntut refleksi dan penyesuaian terus-menerus dari guru. Jadi guru terus merefleksi, melihat apakah yang dia aplikasikan di lapangan itu dalam pembelajarannya itu sesuai gak dengan ekspektasi yang dia inginkan. Berhasil gak? Siswa mampu memahami gak? Jadi terus merefleksi, terus bereksperimen gitu. Selanjutnya, membangun relevansi antara pelajaran dan kehidupan peserta didik. Nah, ini kalau dalam bahasa lainnya itu adalah contextual learning. Jadi, pembelajaran itu secara kontekstual sesuai dengan pengalaman mereka, kehidupan sehari-hari mereka gitu. Kalau mereka misalkan hidup di pinggir pantai, ya mungkin mereka akan terekspos banyak tentang kehidupan di pinggir pantai. Dan beda lagi sama yang di pegunungan mungkin. Nah, ini contextual learning ya. Jadi harus ada relevansi antara pelajaran dengan kehidupan mereka. Oke, manfaat UBD ya bagi pembelajaran. Menjadikan pembelajaran lebih terstruktur dan terfokus. Nah, kenapa terstruktur? Karena tadi kita lihat kan, ada tujuannya, ada asesmennya apa, dan strukturnya. Itu sangat-sangat penting. Jadi jangan sampai kita seperti menaiki mobil yang bagus, tapi kita tidak tahu tujuannya kemana gitu. Makanya dalam pembelajaran itu yang paling utama itu kita tahu dulu tujuannya yang pasti apa yang ingin dicapai oleh siswa ya. Itu jangan langsung mengaplikasikan runtutan pembelajaran tanpa tahu yang jelas, yang pasti tujuannya. Yang kedua, meningkatkan kualitas refleksi guru. Yang ketiga, mendorong pembelajaran kolaboratif dan berpikir tingkat tinggi. Ya, karena dalam UBD ini nantinya siswa itu diharapkan bisa berkolaborasi dalam bentuk kelompok atau misalkan dengan rekannya gitu. Dan yang keempat, adalah memberikan kesempatan nyata bagi siswa untuk menunjukkan pemahamannya. Nah, pemahaman di sini itu tidak hanya dalam bentuk tes objektif, pilihan ganda misalkan, tapi dalam bentuk performance. Mereka menunjukkan kemampuannya dalam materi itu seperti apa. Oke, hubungan UBD dengan pembelajaran mendalam ini tetap ya harus ada keterkaitan ini, karena kita saat ini ada istilahnya itu, karena saat ini Dikdasmen ya sedang mengembangkan pendekatan terbaru yaitu pembelajaran mendalam. Nah, UBD ini hubungannya dengan pembelajaran mendalam itu, rancangan pembelajarannya itu harus diferensiasi, harus mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mengembangkan asesmen yang autentik ya, tidak hanya tes objektif, pilihan ganda atau matching, tapi autentik. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran reflektif guru dan siswa. Jadi di akhir pembelajaran itu guru melakukan refleksi tentang materi yang sudah disampaikan, begitupun dengan siswa. Apakah mereka sudah mencapai sesuai dengan yang menjadi tujuan pembelajaran.
Oke, teman-teman, kita saatnya melakukan latihan soal. Nah, ini latihan soalnya sudah sesuai dengan contoh-contoh dari sebelumnya dan contoh latihan gitu. Nah, di sini teman-teman silahkan dikerjakan dulu. Setelah itu kita bahas soalnya bersama-sama. Jadi ini untuk melatih naluri teman-teman mana pilihan yang terbaik. Dan ingat, di sini setiap jawaban itu memiliki bobot masing-masing. Dari yang tertinggi yaitu 5 poin dan yang terendah adalah 1 poin. Oke, mari kita mulai dari soal nomor 1. Oke, silahkan di-pause dulu dan dipilih jawaban yang tepat. Anda mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan berencana memberikan pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan harapan siswa dapat menyusun teks yang logis dan informatif. Namun, perpustakaan sekolah memiliki koleksi terbatas dan mayoritas siswa tidak memiliki akses internet atau sumber informasi lain di rumah. Dalam situasi seperti ini, apa strategi yang akan Anda pilih untuk tetap memberikan pelajaran yang bermakna dan mendorong keterampilan menulis siswa? Nah, kalau seperti ini kita pahami konteksnya dan kita pahami premisnya apa. Kan konteksnya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Tapi di sini ada masalah, yaitu perpustakaannya, koleksinya terbatas dan siswa pun tidak memiliki akses internet atau sumber lain di rumah. A. Memberikan tugas menyalin contoh teks eksplanasi dari papan tulis dan menjawab soal latihan. B. Meminta siswa menulis berdasarkan pengamatan lingkungan sekitar yang mereka pahami. C. Menggunakan satu-satunya buku teks dan menjelaskan isi teks tersebut kepada semua siswa. D. Membuat dan membagikan modul teks eksplanasi kontekstual buatan sendiri yang relevan dengan kehidupan siswa. E. Menunda pembelajaran teks eksplanasi sampai ada akses ke internet atau perpustakaan tersedia. Nah, kalau situasi seperti ini, teman-teman ya, silahkan langsung dieliminasi yang sudah pasti kurang tepat ya. E ini sudah jelas kurang tepat, maka kita eliminasi. Jangan baca-baca lagi, capek. Lanjut ke D, ini mungkin. Nah, ini C juga ini tidak ada terdiferensiasinya gitu. Terkesan kaku, memaksakan gitu. Sedangkan tadi kan prinsip UBD itu yang mana kalau bisa kontekstual gitu kan. Oke, C kita eliminasi. B, meminta siswa menulis berdasarkan pengamatan lingkungan sekitar yang mereka pahami. Ini bagus. A, memberikan tugas menyalin contoh teks eksplanasi dari papan tulis dan menjawab soal latihan. Ini juga terkesan kaku ya. Jadi cenderung saya ke B atau D. Nah, jawaban yang tepat, teman-teman, adalah D adalah nilai tertinggi ya, membuat dan membagikan modul teks eksplanasi kontekstual. Nih, ini ada kata-kata kontekstualnya ya. Walaupun ini buatan sendiri ya, tapi relevan dengan kehidupan siswa. Seperti itu ya. Jadi ini poin pentingnya kontekstual. Nomor 2. Anda mengampu mata pelajaran IPA dan harus mengajarkan materi perubahan wujud zat seperti mencair, menguap, dan mengembun. Sayangnya laboratorium sekolah belum dilengkapi alat peraga dan bahan eksperimen yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran secara langsung. Dalam kondisi tersebut, Anda dihadapkan pada tantangan bagaimana menyampaikan konsep ilmiah yang konkret tanpa melakukan praktik. Langkah apa yang paling sesuai untuk Anda lakukan? Ini masalahnya di sini. Anda dihadapkan pada tantangan bagaimana menyampaikan konsep ilmiah yang konkret tanpa melakukan praktik. Oke. A. Memberikan lembar kerja berisi gambar-gambar proses perubahan wujud. Mungkin. B. Memutar video eksperimen dari internet lalu meminta siswa menuliskan hasil pengamatannya. Bagus. C. Mendesain kegiatan pengamatan berbasis rumah tangga seperti mencairkan es, batu, atau merembus air dan mendiskusikan di kelas. Ini juga bagus. D. Membacakan penjelasan dari buku teks sambil memberikan catatan penting di papan tulis.
Ini bagus tapi terkesan kaku ya. Saya yakin ini akan eliminasi gitu. Menugaskan siswa membaca buku teks di rumah tanpa pendampingan pembelajaran. Nah, juga terkesan kurang kurang pas gitu ya. Jadi D dan E saya akan eliminasi. Yang tersisa tinggal A, B, dan C. Kita baca berulang dengan hati-hati ya teman-teman dan tentukan mana yang paling tepat. Oke, jawaban yang memiliki nilai tertinggi adalah C ya. Karena di sini nih ada kasus tadi ya. Kita tidak terfokus ke sini saja ya, tidak terfokus ke laboratorium juga, tapi lihatlah di sini kasusnya. Jadi C ini paling tepat ya, karena selain anak bisa melihat laut, mereka juga bisa belajar gitu. Lanjut pertanyaan nomor 3. Sebagai guru matematika, Anda akan mengajar konsep pecahan kepada siswa kelas 4. Anda menyadari bahwa sebagian besar siswa masih kesulitan memahami konsep ini jika hanya dijelaskan secara abstrak. Di sisi lain, sekolah tidak memiliki media konkret seperti potongan kue plastik, balok pecahan, atau alat bantu visual lainnya. Apa pendekatan terbaik yang Anda pilih agar siswa tetap dapat memahami konsep dengan baik dan pembelajaran menjadi menarik? Ini tantangannya ada 2 ya. Jadi pendekatan yang terbaik dan pembelajaran tetap menarik ya. Oke, kita lihat jawabannya. A. Menunda pengajaran materi ini sampai tersedia alat bantu. Nah, ini kan tidak pasti sampai kapan ya. Materi mungkin tidak akan tersampaikan. Eliminasi langsung. B. Menyuruh siswa membaca ulang materi pecahan di buku matematika dan menghafalnya. Ini hanya hafalan ya. Saya yakin nilainya mungkin rendah juga. A dan B kita eliminasi. C. Memberikan latihan soal pecahan secara tertulis tanpa menggunakan media bantu. Aduh, saya kira ini kurang tepat juga. Ini kurang menarik gitu. Di sini kan ada kata-kata menarik. D. Menggambar bentuk pecahan di papan tulis dan menjelaskan secara verbal tanpa aktivitas siswa. Oke. E. Mengajak siswa membuat sendiri media konkret dari barang bekas seperti kertas, tutup botol, atau kardus untuk menjelaskan pecahan. Nah, ini kayaknya lebih menarik untuk kelas 4 gitu ya. Mereka belajar sambil juga ini rame bermain gitu. Coba kita lihat. Iya, betul sekali ya. Jawaban yang tepat adalah E. Oke, ini memiliki nilai skor tertinggi ya. Lanjut di nomor 4 teman-teman. Dalam pembelajaran IPS, Anda ingin membahas materi tentang keberagaman budaya Indonesia agar siswa memahami dan menghargai kekayaan budaya lokal. Namun sekolah tidak memiliki dokumentasi budaya setempat. Dan Anda kesulitan menemukan sumber belajar lokal di perpustakaan maupun internet. Dalam kondisi tersebut, bagaimana Anda akan menyiasati keterbatasan tersebut agar siswa tetap dapat mengalami pembelajaran yang kontekstual dan bermakna? Ya, ini gimana caranya supaya pembelajarannya tetap kontekstual? Karena biasanya kalau hal-hal yang bersifat lokal, cerita lokal katakanlah itu masih terbatas gitu. Oke, kita lihat jawabannya. A. Mengajak siswa melakukan mini survei di lingkungan sekitar atau mewawancarai orang tua tentang praktik budaya yang dikenal. Ini bagus. B. Menyampaikan materi secara ceramah tanpa melibatkan pengalaman siswa. Nah, ini terlalu kaku ya. Ini tidak ada unsur diferensiasinya, saya yakin. C. Menyuruh siswa menggambar pakaian adat dari buku pelajaran saja. Tadi kan mintanya kontekstual dan bermakna ya. Saya kira B dan C kita eliminasi. D. Memberikan ringkasan materi budaya dan meminta siswa menghafal untuk kuis. E. Menyusun tugas membuat poster budaya daerah berdasarkan hasil diskusi kelas. Ini juga bagus nih. Antara A dan E ini bagus sekali nih. Oke, kita lihat mana yang memiliki nilai tertinggi, yaitu A ya. Ini lebih kontekstual dan bermakna sehingga siswa dapat banyak pengalaman dengan cara mewawancarai, banyak mendapat pengetahuan dari warga sekitar. Lanjut teman-teman, ini nomor 5. Anda berencana mengajarkan lari estafet dalam pelajaran PJOK di kelas 7. Ini SMP ya, lihat. Kita harus paham juga peserta didik kita itu kelas berapa.
Namun sekolah Anda tidak memiliki lapangan atau halaman yang cukup luas dan aman untuk praktek berlari, serta tidak tersedia perlengkapan seperti tongkat estafet. Dalam keterbatasan tersebut, Anda tetap dituntut memberikan pembelajaran yang mencakup pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan dasar. Apa strategi pembelajaran yang paling mungkin Anda lakukan? Nah, untuk nomor 5 ini teman-teman kalian silakan tulis di jawabannya di kolom komentar mana jawaban yang paling tepat. Di video selanjutnya saya akan bahas mana poin tertinggi dari nomor 5 ini. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan selanjutnya saya akan banyak membahas tentang materi-materi yang telah ada di PPG tahun 2025 ini. Oke, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.